Jemaah sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan memasuki hari raya Idul Adha, yang mana sungguh tidak terasa waktu berjalan, jarum jam terus bergerak, detik ke detik, menit ke menit, bulan berganti, dan usia kita pun semakin berkurang. Dan tidak terasa nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita jika kita kumpulkan, sungguh menjadi sebuah nilai yang tidak sama sekali bisa kita hitung. Sebagai bandingan yang pertama, tatkala kita dalam kondisi sakit, maka kita misalnya mengalami sesak napas, kita harus berangkat ke rumah sakit, diberikan alat bantu oksigen. Sungguh jika kita lihat nilai tagihannya, maka angkanya sangat fantastis. Apalagi mereka yang dirawat berhari-hari tentu sudah bisa melihat dan menghitung berapa nilai oksigen dari sebuah tabung yang harus kita bayarkan. Dan andai kata kita kalkulasikan, kita konversikan dengan oksigen gratis yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita setiap hari, dikala kita sehat, maka tidak akan bisa kita hitung jumlahnya. Dari sisi ini saja, nilai sebuah oksigen yang kita hirup, kita nikmati, sudah tidak bisa kita hitung angkanya. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Kautsar, Allah berfirman, Inna a'toina kal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah mengatakan, sesungguhnya Allah telah memberimu nikmat yang banyak, Muhammad. Khitab ini, pembicaraan ini awalnya Allah tujukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, sungguh Allah telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Maka Allah memerintahkan, fasolli li rabbika wanhar. Maka kata Allah, dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu, mereka adalah orang-orang yang terputus. Para ulama di dalam kitab tafsir mereka banyak sekali menjelaskan tentang tafsir ayat ini. Ayat ini adalah ayat atau surat yang terpendek di dalam Al-Quran, hanya berisi 3 ayat. Akan tetapi begitu banyak dan panjang para ulama menafsirkan ayat-ayat ini. Maka diantaranya dijelaskan di dalam riwayat Imam Muslim, asbabun nuzul ayat ini atau sebab turunnya ayat ini, pada saat itu Nabi seperti sedang mengantuk. Tidur tidak nyenyak, tidak terlelap, tapi tertidur ringan. Maka kemudian Nabi tiba-tiba bangun dan tersenyum. Para sahabat lalu bertanya, wahai baginda Rasulullah, kenapa engkau tiba-tiba tersenyum? Maka beliau menuturkan, sesungguhnya Allah telah menurunkan sebuah surat kepadaku. Lalu beliau membacakan surat Al-Kautsar ini, lalu bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, tahukah engkau apakah Al-Kautsar ini? Lalu para sahabat berkata, Allah wa Rasulullah a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu tafsirnya. Maka beliau mengatakan, Al-Kautsar adalah sebuah nama telaga, sebuah sungai kelak akan ada di surga, mengalir. Luasnya sangat luas sekali. Airnya putih seperti susu.
dan manis seperti madu. Juga memiliki banyak sekali bejana atau wadah-wadah untuk umatnya minum, sebanyak bintang-bintang di langit. Dan jika minum sekali dari telaga ini, maka tidak akan merasakan haus selamanya. Demikian diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ayat ini merupakan atau hadis ini merupakan asbabun nuzul, sebab turunnya surat Al-Kautsar. Maka para ulama memiliki banyak penafsiran tentang ayat ini. Yang pertama, tentang arti Al-Kautsar. Arti Al-Kautsar sebagian para ulama mengartikan berdasarkan tekstual dari hadis ini, yaitu sebuah nama telaga. Di dalam riwayat dalam riwayat hadis yang lain dikatakan bahwa kelak aku yang akan pertama kali tiba di telaga ini. Maka kemudian datanglah umatku. Maka aku pun memanggil mereka, umatku, umatku, kemarilah, minumlah dari telaga ini. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk mengusir mereka. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Allah, kenapa engkau usir umatku?" Maka Allah mengatakan, sesungguhnya mereka sepeninggalmu telah melakukan ajaran-ajaran baru. Maka Nabi pun mengusir umatnya tersebut. Maka di dalam faidah tafsir ini, mereka yang kelak akan meminum air dari telaga ini hanyalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan baik dan benar. Atau para ulama menyebut di dalam kitab mereka adalah al-jamaah, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Adapun mereka yang berbuat bid'ah, mereka seperti Qadariyah yang menolak takdir, ataupun Jabariyah, ataupun kaum dari Musyabbihah, ataupun kaum dari Mujassimah. Musyabbihah dan Mujassimah adalah kaum yang menjisimkan Allah atau menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka sering mengatakan bahwa Allah adalah seperti kita. Maka dengan memberikan penjabaran tangan Allah seperti tangan kita, maka inilah kaum dari kaum Mujassimah dan Musyabbihah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, sebagaimana di dalam ayat dikatakan, laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Maka Allah adalah maha melihat dan maha mendengar, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Maka kita meyakini Allah maha melihat, akan tetapi melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya manusia. Pun Allah maha mendengar, akan tetapi mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya kita. Kita hanya wajib mengimani ayat-ayat nama-nama dan sifat Allah. Kita tidak boleh menyerupakannya sebagaimana rupa makhluknya. Kemudian yang kedua, para ulama memaknai Al-Kautsar adalah nikmat yang sangat banyak yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti di dalam Al-Qur'an surat Ad-Duha dikatakan, "Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda." Dan kelak pasti Rabbmu memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu akan menjadi puas. Oleh karena itulah para ulama sebagian menafsirkan makna dari Al-Kautsar adalah bentuk dari kasir, dari nikmat yang sangat banyak. Berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau tetap terukir sampai akhir zaman. Bahkan di zaman ini seorang penulis orientalis barat, mereka mengumpulkan 100 nama orang-orang yang sukses kepemimpinannya, baik di dalam urusan agama dan urusan dunianya. Mereka tidak bisa mengingkari untuk mencantumkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai urutan pertama. Seorang nabi, seorang rasul, seorang presiden, seorang pemuka agama, pemimpin umatnya. Beliau adalah satu-satunya manusia yang sangat dicintai oleh sahabat-sahabatnya.
Tidak ada dari zaman ke zaman orang yang mampu berkorban untuk seorang nabi. Para sahabat ketika mereka berperang, ketika Rasulullah SAW berada di depan, para sahabat senantiasa melindungi beliau. Walaupun beliau bukan seorang yang pengecut, akan tetapi kecintaan para sahabat selalu melangkahi beliau, berada di depan beliau untuk melindungi tubuhnya, untuk melindungi beliau dari serangan-serangan dan gangguan yang lainnya. Akan tetapi beliau adalah seorang panglima yang hebat. Maka beliau bukan seorang pemimpin yang hanya teriak-teriak di belakang. Di dalam peperangan beliau pernah patah giginya, pernah terkena panah. Maka demikian cinta para sahabat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan sebuah nikmat. Bila kita lihat di zaman sekarang, mereka para pemimpin awalnya saja ketika mereka membagikan duit untuk dipilih, mereka dicintai, dielulukan. Ketika sudah naik, mereka diturunkan. Siapa yang menurunkan? Mereka yang menaikkan pada awalnya. Berbeda halnya dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, para ulama menjelaskan ayat ini, di dalam ayat keduanya, fasholli li rabbika wanhar, maka Allah memerintahkan untuk mendirikan salat kemudian berkurban. Maka sebagian ahli tafsir, di antaranya Al-Imam Qatadah, mengatakan bahwa ayat ini terkait dengan perintah Idul Adha. Setelah manusia diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai bentuk rasa syukurnya dia diperintahkan untuk mendirikan sholat. Kemudian dibuktikan dengan berkurban, memotong sembelihan yang mana dikeluarkan dari hartanya. Ada hak di dalam kurban untuk dirinya sepertiga dibagikan kepada kaum yang du'afa, sepertiga bagian lagi dibagikan kepada tetangganya. Demikian indah syariat dari kurban ini. Jika kita lihat, maka pembagiannya sangat luar biasa. Mereka yang kurban mendapatkan jatahnya, tetangga sekitar pun demikian, dan kaum du'afa pun mendapatkannya. Akan tetapi berbeda halnya jika kurban nazar. Misalnya pada tahun ini kita mengatakan, kalau rezeki saya tahun depan cair, maka saya akan berkurban. Ini adalah kurban nazar. Maka para ulama diantaranya di madhab Syafi'iyah mengatakan, nazar kurban seperti ini tidak boleh yang kurban untuk memakannya. Demikian perbedaannya. Maka di dalam salat kita sehari-hari pun kita mengatakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita selalu berikrar di dalam doa istiftah kita, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik semesta alam. Oleh karena itu, kurban adalah syariat yang agung. Menyembelih hewan tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Tidak boleh kita sembelih hewan lalu kita persembahkan kepada penghuni lautan, ataupun kita berikan kepada penunggu kuburan, ataupun kepada penunggu pohon angker. Maka ini adalah bentuk kurban yang syirik dan dilarang oleh Islam. Bahkan dikisahkan di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada mereka yang masuk surga karena lalat dan masuk neraka juga karena lalat. Ketika itu dikisahkan ada dua orang, mereka berjalan, kemudian dicegat oleh suatu kaum. Kamu kalau mau lewat sini maka berikan sesembahan, meskipun hanya seekor lalat. Yang satu menangkap lalat, dibunuh dan diberikan kepada berhala. Yang satu lagi tidak. Kemudian Allah mengatakan, yang berkurban meskipun hanya seekor lalat, dia masuk neraka, karena dia memberikan sesembahan kepada selain Allah. Kita hanya memiliki satu Allah, kita tidak memiliki sekutu terhadap Allah. Oleh karena itu, maka berbahagialah mereka yang bisa menahan keimanan dan ketakwaannya untuk senantiasa memberikan sesembahan kurban hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah
alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Jamaah yang semoga Allah muliakan, maka yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan. Sesungguhnya orang yang terputus adalah orang-orang yang membencimu. Setelah Allah mengatakan bahwa inna a'tayna kal kausar, sesungguhnya kalian sudah diberikan nikmat yang banyak. Kemudian kita diperintah fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allah menegaskan di ayat terakhir, sesungguhnya orang yang membencimu Muhammad adalah orang yang terputus. Maka kita bisa mengambil faedah dari ayat ini. Ketika kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berarti kita adalah orang-orang yang menyambung rahmat. Adapun mereka yang membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka merekalah orang-orang yang terputus. Dikisahkan seorang kafir dulu mengatakan bahwa Muhammad termasuk orang yang al-abtar atau orang yang terputus. Karena anak-anaknya semua mati, tidak akan ada keturunan, dan kelak di masa depan namanya akan jelek dan dihinakan. Akan tetapi Allah membantah dengan menurunkan ayat ini. Maka terbukti hingga zaman sekarang beliau mempunyai keturunan dari garis Fatimah yang memiliki anak yang selamat, salah satunya di Karbala. Hingga hari ini beliau memiliki keturunan. Kemudian juga nama beliau dikenang sepanjang masa dan sepanjang zaman. Artinya Allah mendustakan tuduhan dari orang kafir tersebut. Maka demikianlah, di mana kita pun ingin dikenang hingga sepanjang zaman, maka jadilah manusia-manusia yang bisa bermanfaat bagi lingkungan kita, bagi keluarga kita. Sesungguhnya siang hari, malam hari, kita di mana bekerja, kita mencari nafkah hanya untuk menyambung kehidupan beribadah kepada Allah. Maka barang siapa yang meninggalkan, maka dia akan terputus dari rahmat Allah. Kita bukanlah siapa-siapa di atas muka bumi ini. Jangan pernah kita merasakan penting bahwa diri kita adalah orang yang sangat dibutuhkan. Sesungguhnya sekelas seorang direktur pun ketika dia sudah mati, maka posisinya akan digantikan. Perusahaannya akan tetap berjalan. Perlahan orang-orang akan meninggalkannya. Paling banter hanya hari pertama WA-nya terus berdering, ucapan bela sungkawa. Hari kedua, ketiga, paling hanya keluarganya yang masih berduka. Seminggu paling maksimal 3 bulan 10 hari istrinya sudah akan melupakannya. Maka dari sinilah pelajaran dari mereka yang telah lalu dan pergi. Sesungguhnya kita bukanlah orang yang penting. Kita bukan siapa-siapa. Yang terpenting bagi kita, kita jalani kehidupan, kita kumpulkan amal untuk kita berangkat ke negeri akhirat. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan hari ini bisa